Tadi di awal tadi kita banyak melihat atau membawakan redaksional, sentimennya masih cukup bagus. Sebetulnya sebagus apa sih sentimennya di luar sana, Syafrinas? Iya, kita mulai dari sentimen yang datang dari Amerika Serikat ya. Di sini Kamis lalu, The Fed mengumumkan bahwa akhirnya menahan suku bunga di 5,25 sampai dengan 5,5%. Karena memang inflasi yang melandai sesuai dengan ekspektasi di 3,1% pada bulan November 2023. Nah, dalam konferensi pers tersebut, kedua The Fed, Jerome Powell, mengatakan jika ekonomi ini sudah berjalan sangat normal dan The Fed tidak lagi perlu untuk mengetatkan kebijakan suku bunganya. Dokumen dot plot dari The Fed sendiri juga menunjukkan bahwa sebagian besar anggota dari The Fed ini melihat bahwa pemangkasan suku bunga sudah mulai terindikasi, sudah ada nih indikasinya. Nah, jika The Fed benar-benar memangkas suku bunga, maka bukan tidak mungkin Bank Indonesia juga akan membutuhkan langkah tersebut. Dan ini akan berdampak bagi rendahnya biaya pinjaman, potensi permintaan pinjaman yang meningkat, imbal hasil obligasi yang lebih rendah, dan ini menjadi hal yang positif bagi penerbit begitu ya. Lalu juga menguatnya nilai tukar rupiah yang berujung pada rendahnya biaya bahan baku impor, dan juga rendahnya tekanan bagi inflasi inti, dan juga diharapkan dana asing akan meningkat lagi ke RI. Tetapi masih ada sebagian pihak yang melihat bahwa perlu juga memasang mode wait and see karena ini inflasi yang melandai di periode November yang seperti tadi saya bilang. Di periode November di 3,1%. Memang tinggal sedikit lagi menuju 2%, tetapi belajar dari beberapa bulan sebelumnya ketika inflasi menyentuh angka 3% aja masih bisa naik lagi gitu kan. Nah, sekarang ada 3,1%, jadi masih bisa berubah lagi di kemudian hari. Lalu juga kita bergeser ke beberapa negara lainnya. Beberapa negara lainnya akan merilis suku bunga berikut juga dengan data inflasi. Eropa ini akan merilis angka inflasinya di Selasa esok, di mana konsensus melihat bahwa per November mungkin akan terjadi penurunan di 2,4%, di mana sebelumnya di 2,9%. Begitu pula juga untuk inflasi inti yang akan bergeser di angka 3,6% secara year-on-year dari 4,2% pada periode sebelumnya. Nah, jika inflasi Eropa melandai, maka hal ini menjadi hal baik juga bagi global karena artinya inflasi Eropa sudah semakin mendingin dan kenaikan suku bunga tampaknya tidak diperlukan lagi untuk dilakukan oleh bank sentral dari Eropa. Nah, Jepang ini akan merilis suku bunganya yang diperkirakan masih berada di kisaran 0,1% di hari yang sama Eropa akan merilis data inflasinya. Nah, perekonomian Jepang ini diproyeksikan akan terus mengalami pemulihan secara moderat didukung oleh permintaan yang terpendam namun menyoroti tekanan dari melambatnya pemulihan global. Dewan menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan ragu untuk mengambil langkah-langkah pelonggaran jika diperlukan. Jadi berbeda ya memang dengan negara-negara lain. Kalau Jepang ini apapun yang terjadi pokoknya harus tetap melonggarkan kebijakannya. Itu yang diambil oleh Jepang. Dan China pada Rabu pekan ini juga akan merilis suku bunga dan konsensus memprediksi bahwa suku bunga akan ditahan di level 3,45%. Jadi kita melihat sekarang tren suku bunga baik suku bunga luar negeri dan juga Indonesia masih dalam tren menahan suku bunganya ya. Karena masih menerka-nerka data ekonomi dan juga inflasi dari negara-negara kita akan kemana. Begitu juga dengan suku bunga BI, di mana Kamis ini BI akan merilis suku bunga after dari pertemuan di Rabu dan Kamis pekan ini. Dan diduga ini akan ditahan di angka 6% lagi sesuai dengan konsensus. Dan para pembuat kebijakan melihat bahwa inflasi di dalam negeri ini masih sesuai dengan target di angka 3 ± 1%, sehingga tidak ada alasan untuk bisa menaikkan suku bunga dan memiliki target untuk berada di inflasi di angka 2,5 ± 1% di tahun 2024. Dan jika BI kembali menahan suku bunga, maka harapannya foreign flow ke domestik diperkirakan akan semakin besar, mengingat imbal hasil di Indonesia menjadi lebih menarik. Belum lagi ya itu tadi, debat capres dan debat capres di pekan ini akan sangat menarik karena debatnya akan seputar ekonomi, lalu ekonomi digital, lalu keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APN APBD, infrastruktur dan perkotaan. Ini akan kita nanti pada tanggal 22 Desember di pekan ini. Karena berkaitan dengan ekonomi pasti berkaitan juga dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Dan besar harapannya semoga kebijakannya ada yang baru ya. Betul. Bram, dari ketiga paslon ini.
Nah, itu harapannya Syafinas ya. Harapannya ada kebijakan yang baru dan juga tentunya mengarah ke yang positif. Ya. Agar mana memang ekonomi tanah air kembali sumringah atau kita lihat dari dampak pandemi COVID-19, ekonomi kita masih bisa ngebut lagi. Tapi tadi juga secara sektoral Syafinas sempat sounding begitu ya, juga menjadi kontributor cukup negatif dari pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini adalah sektor teknologi. Ada sentimen apa di sana sehingga memang sektor teknologi ini mendapat tekanan yang cukup besar begitu ya, sehingga berkontribusi negatif juga terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini? Iya, kalau dari teknologi seperti yang tadi saya bilang ya, memang dari sesi satu ini menjadi lagar dari IHSG. Dan kalau kita lihat dari sektor teknologi ini sebenarnya ada Goto yang memiliki market cap paling besar di dalamnya. Kita tahu semenjak pekan lalu dengan adanya informasi bahwa TikTok yang kini bekerja sama atau terafiliasi dengan Goto, ini justru membuat adanya sell on good news. Tapi sampai dengan saat ini masih belum terjadi peningkatan. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Tokopedia kini mengkontrol setiap kegiatan jual beli yang dilakukan di TikTok. Artinya ini harusnya bisa memberikan dampak yang cukup baik bagi kinerja dari Tokopedia. Tapi memang belum tampak begitu signifikan dari kinerja sahamnya. Kita lihat hari ini saja sudah terkoreksi di 7,53%. Padahal sebelum adanya info ini, Goto sempat menyentuh Rp100 per saham. Betul. Sekarang di 86 dan Global Digital Niaga terkoreksi 1,24, buka stagnan. Wir Asia juga dikoreksi di 2,68%. Padahal harusnya adanya suku bunga yang dipangkas sepertinya tidak memberikan sentimen baik juga ya untuk sektor teknologi, sehingga memang sektor teknologi tidak bergairah. Itu dari sektor teknologi. Lalu yang menarik juga untuk dibahas adalah dari sektor energi baru terbarukan. Karena baru saja ada informasi mengenai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang mengklaim harga listrik dari energi baru dan terbarukan sudah mulai mendekati harga listrik dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil atau dalam hal ini adalah batu bara. Jadi memang EBT ini merupakan salah satu sektor yang di penghujung tahun 2023 atau di semester 2 2023 ini, sektor yang pelan-pelan merangkak naik nih dari kinerja sahamnya, perusahaannya, dan ini terus terjadi seiring dengan melemahnya permintaan akan batu bara di dalam negeri. Kita lihat pergerakannya per hari ini, Bukit Asam terapresiasi 0,87%, tapi memang secara garis besar energi juga masih terkoreksi ya. Kita lihat juga tadi koreksinya cukup dalam. PGEO terkoreksi 7,66%, Barito terkoreksi 2,36%, Adaro Energi terkoreksi 1,19%. Jadi ya memang sentimen ini sepertinya belum diserap langsung oleh kinerja para emiten EBT. Ya, untuk apalagi kita lihat di batu bara, nih kita amati di secara energi begitu ya, tentunya juga mengharapkan tentunya penguatan dari permintaan dengan mulai nantinya juga ditunggu-tunggunya musim dingin sehingga juga berdampak pada permintaan di batu bara mampu mengerek harga acuan dari batu bara. Kita nantikan secara bersama apakah adanya peningkatan demand dari batu bara ini juga seraya mampu membuat harga emiten batu bara terkerek naik.